Saudaraku, saya akan memberitahukan cara memperbaiki inverter 12 volt tuh 220 volt AC 1000 watt. Yang mana inverter ini keadaan mati total datang ke tempat saya. Lalu saya ingin melakukan pengecekan apa penyebabnya dan apa saja komponennya rusak. Saya masih melakukan membongkar dan membuka semua fed. Saya tidak menes dulu apa penyebabnya mati total, katanya saya coba bongkar fed semua. Dan di sini saya menemukan dua transistor jenis apa ini 4A44 keadaan rusak. Nah, ini dia. Ya, kualitas kameranya kurang bagus. Nah, itu dia 44, 2 biji rusak dan fed di bagian primer short. Lalu saya cabut. Nah, sebelum saya memasang fed yang baru, bagi kawan-kawan juga semua, yang utama itu kita melakukan pengukuran. Sebelum memasang komponen atau part yang baru, kita harus melakukan pengukuran tegangan-tegangan yang dibutuhkan di sini, benar atau tidak, pincang atau tidak. Kita harus melakukan pengecekannya. Nah, di sini saya menggunakan adaptor 13 volt. Kita cek sama-sama. Ground saya buat di kabel. Di sini yang utama kita harus mengecek arus masuknya dulu. Arus masuk harus kita pastikan tegangan sampai ke dalam. Setelah sudah sampai, kita harus melakukan pengecekan di bagian tegangan masuk ada 14 volt karena saya menggunakan adaptor. Inti utama kita harus mengecek di kaki gate. Harus ada tegangan 5 volt. Lebih kurangnya 5 volt, 4,7 atau 5, berapa seperti itu, jangan melebihi. Setiap kaki gate harus mendapat tegangan sekitar 5 volt. Ini dia kaki gate. Ya, 5 volt juga. 5 volt juga. Tidak boleh pincang ya. Contoh, terkadang yang sebelah sini 5 volt ini kan sepasang. Ini sepasang dengan ini. Di sini 9 volt atau bahkan 2 volt. Terkadang 3 volt. Nah, seandainya terjadi seperti itu, tegangan 5 volt ini keluaran output dari IC ini TL494. Nah, seandainya tegangan ini pincang, kemungkinan besar TL494 ini rusak. Atau transistor setelah TL di kaki nomor 9 dan 10 outputnya menggunakan resistor, dioda, dan transistor. Lalu kemari menggunakan resistor sekitar ada yang 4,7 ohm, ada yang 100 ohm, ada yang 10 ohm gitu. Nah, yang pastinya di kaki gate kita harus memeriksa dulu tegangan yang pastinya 5 volt rata dengan yang di samping. Seandainya tegangan tidak ada, kita cek tegangan ke IC TL494. Harus mendapatkan tegangan di kaki 8 sekitar 12 volt. Itu dari suplai dari aki
langsung ke kaki nomor 8 biasanya. 8. Sorry. Ini dia kaki nomor 8. Harus pasti ada masuk arus kemari, dan kaki nomor 11 biasa. Ya, ini dia. 11, 10. Nah, ini output sama, tegangan dari sini dengan ini sama, gate. Output untuk ke gate. Nah, kita pastikan dia mendapat tegangan 12 volt masuk dari aki kemari ke TL494CN. Nah, kita pastikan ada tegangan sekitar 14 volt atau 12 volt kalau menggunakan aki 12 volt di kaki nomor 8 dan nomor 11 12. Oke, 11 12 8. Kalau tegangan sudah masuk kemari, pasti outputnya di kaki nomor 9 dan 10 ada. 9 dan 10 ini larinya kemana? Ke gate. Gate kaki nomor 9 ke 2 gate yang ini. FET yang terpasang di sini. Kaki pertama itu sebelah kiri namanya gate. Gate. Nah, salah satu nomor 10 atau nomor 9 itu ke gate, ke FET yang di sini. Tetap berhubungan ke gate. Setelah ini benar-benar rata, baru kita boleh memasang FET agar tidak terjadi kerusakan lagi. Ini harus seimbang ya. Oke, itu yang saya tahu, dan itu trik saya untuk memperbaiki inverter agar tidak terjadi lagi kerusakan part setelah pemasangan. Terkadang kita buka, cek rusak, ganti pasang jebol lagi, ganti pasang jebol lagi, tanpa memeriksa tegangan yang dibutuhkan oleh FET tersebut gitu. Saya coba pasang dulu, saya pause dulu, saya pasang dulu itu. Setelah nanti saya pasang ini si FET tersebut, kita pastikan harus ada tegangan output keluar di elko ini. Dan nanti kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu ilmu yang bisa saya sampaikan dari saya, yang saya tahu. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk berbagi ilmu terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.